Zion come, waiting for the kingdom come. And stay my heart, and stay my heart, and stay my heart, the peace I seek. And stay my heart, and stay my heart, and stay my heart, the joy I seek. Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di kelas Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman bersama dengan pembicara kita Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan. Dengan materi kita pada malam hari ini eksposisi kitab Efesus yang diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9 dengan tema membangun hubungan rumah tangga. Ini sudah sesi yang ke-12 Bapak Ibu. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini bisa kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin saya sebagai moderator agar bisa memandu pelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka bekerja dengan tidak ada halangan. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, handphone, laptop, listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan tolong campur tangan agar semua boleh berjalan dengan baik dan tidak ada halangan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat semua yang mendengarkan baik di kelas Zoom, di live streaming, dan juga di channel YouTube Cahaya Firman. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita. Operator dipersilakan. Terima kasih. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1940. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTII Jakarta Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTII Jakarta S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia
TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Shalom Pak Sam, selamat malam. Kabar dalam keadaan baik. Ya puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan setiap mengajar, kiranya Tuhan selalu menyertai. Dan sekarang, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Ya, salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam acara kita eksposisi kitab Efesus. Kita sudah sampai di pasal terakhir, pasal 6, dan pasal ini terdiri dari minimal 2 pokok yang dibahas oleh Paulus, dan pokok pertama dari pasal 6 itu kita akan coba bahas pada malam ini, yang terdapat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Sebelum saya menguraikannya, mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan sistematika penulisan Paulus ini, sangat-sangat sistematis, ya. Di dalam pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23,
yang kita sudah bahas itu, Paulus berbicara tentang bagaimana suami istri harus hidup menjalani rumah tangga yang telah dibentuk Tuhan bagi keduanya. Nah, itu hanya spesifik khusus untuk suami dan istri. Nah, tetapi sampai di pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9 ini kita melihat bahwa Paulus membahas orang tua dengan anak. Anak orang tua dan tuan dalam rumah, kepala keluarga, pemimpin rumah tangga dengan hamba-hamba. Atau di dalam bahasa yang lama lazim itu budak-budak. Ya. Jadi bagaimana tuan-tuan itu berperilaku terhadap budak-budak. Dan juga bagaimana budak-budak itu bersikap terhadap tuan-tuan atau majikan-majikan mereka. Nah, jadi ini satu pembahasan yang sangat runut ya, dan ini mudah sekali untuk kita pahami kalau kita melihat dan menyampaikan itu dalam urutan-urutan yang tertentu seperti itu. Nah, jadi karena itu maka kita sampai pada satu topik yang saya mau bahas hari ini adalah membangun hubungan rumah tangga. Ya, membangun hubungan rumah tangga. Jadi setiap anggota-anggota di dalam rumah tangga itu harus memahami posisinya, kemudian harus memahami peranannya. Saya perhatikan di dalam banyak surat Rasul Paulus itu, dia juga sangat konsen terhadap rumah tangga. Karena rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat. Rumah tangga yang sehat, masyarakat akan sehat. Rumah tangga yang sehat, gereja akan sehat. Nah, jadi inti dari komunitas, baik gereja, masyarakat, atau bangsa dan negara itu adalah rumah tangga. Jadi ini penting bagi saudara dan saya untuk melihat bahwa rumah tangga itu adalah kasih karunia Tuhan buat kita semua. Rumah tangga adalah bidang pelayanan atau wilayah pelayanan yang harus kita lakukan secara terbaik. Rumah tangga adalah titik awal kita melakukan pelayanan di dalam gereja, titik awal kita melakukan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kalau kita baca di dalam suratan Paulus berkata, kalau ada orang yang mau ditahbiskan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan gereja, maka harus diperiksa rumah tangganya. Kalau rumah tangganya baik, layak untuk diangkat jadi pelayan gereja. Tetapi kalau rumah tangganya tidak baik, maka bereskan dulu rumah tangganya itu, nanti periode yang akan datang kita tetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini satu hal yang sangat penting karena ada banyak orang beranggapan rumah tangga itu bukan pelayanan, bukan wilayah tanggung jawab. Penggembalaan itu di gereja. Pengabdian itu masyarakat, di tengah masyarakat. Ya rumah tangga apa? Nah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian hancur rumah tangganya oleh karena terlalu sibuk melayani di gereja, terlalu sibuk di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi kemudian mengabaikan rumah tangga. Ini ada satu teman yang dekat dengan saya itu, lalu dia berkata begini, pokoknya saya mau melayani Tuhan. Di mana saja Tuhan panggil dan tetapkan, saya akan melayani. Rumah tangga saya percayakan kepada Tuhan, nanti Tuhan akan menjaga, melindungi mereka. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang kelihatannya sangat rohani, saudara-saudara, tetapi mengabaikan tanggung jawab. Tuhan sudah menetapkan saudara sebagai anggota keluarga, anggota rumah tangga, berarti Tuhan sudah
mempercayakan tanggung jawab itu. Kenapa harus lepas tanggung jawab lalu kemudian mengembalikannya kepada Allah? Nah, berarti pendeta-pendeta yang mengabaikan tanggung jawab di dalam rumah tangga berarti menolak kepercayaan Tuhan untuk melayani di dalam rumah tangga, dan itu sesuatu yang ironi. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu, maka perlu untuk kita memperhatikan perikop ini untuk kita menyadari posisi dan kemudian apa tanggung jawab kita di dalamnya. Nah, yang pertama adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, jadi namanya anak ya generasi lebih muda. Ya, maka di sini Paulus atas dasar ilham Roh Kudus memberikan kepada mereka satu peranan ya, yang mereka harus mengerti, yang mereka harus ikuti, yang mereka harus emban selama mereka berstatus sebagai anak. Nah, ini jangan saudara berpikir bahwa ini hanya bagi orang-orang muda, ya. Selama saudara berstatus sebagai anak, ya. Bahkan kalau saya mungkin agak ekstrim, orang tua saya sudah mati pun, ya, sudah tidak ada sekarang ini, saya wajib untuk menjaga kehormatan orang tua saya. Jadi saya harus melanjutkan hal-hal yang baik dari mereka. Nah, jadi saya sudah kakek, sudah opa, grandpa, ya. Saya sudah nenek-nenek, opung-opung, kata orang Batak gitu. Tetapi status saya sebagai anak itu tidak pernah hilang. Ya, berapapun umur saya akan tetap melekat pada diri saya status sebagai anak dari bapak dan mama saya. Nah, jadi ini bukan hanya untuk anak-anak yang ada di dalam rumah tangga saudara, tetapi ini juga berlaku bagi saudara terhadap orang tua yang walaupun sudah tidak ada. Nah, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak di sini? Ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Perhatikan kata haruslah. Ya. Perintah yang penting. Nah, ini berarti bukan pilihan, bukan suka atau tidak, bukan mau atau tidak, tetapi ini sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Ya, harus dilakukan oleh semua orang yang berstatus anak di dalam rumah tangga. Wajib untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Nah, mentaati orang tua di dalam Tuhan. Ini saya mau jelaskan dulu, ada batasan di belakang, ya. Di dalam Tuhan. Jadi anak wajib untuk tunduk dan taat kepada orang tua selama apa yang dianjurkan atau diperintahkan orang tua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang diperintahkan dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka anak tidak wajib untuk mengikuti itu. Nah, sebagai contoh, saya melayani bersama-sama dengan teman-teman ke penjara dan ada ke kriminal, ada ke narkotik, ya. Jadi saya coba perhatikan di situ ada seorang bapak yang kemudian dipertemukan juga dengan anaknya. Artinya saya bertemu dengan bapaknya, bertemu juga dengan anaknya di lembaga yang lain, rumah tahanan yang lain gitu. Nah, saya perhatikan atau saya coba mencari apa sebabnya bapak dengan anak
terjerumus dengan kasus yang sama. Nah, jadi rupanya bapaknya lebih dulu melakukannya, kemudian anaknya ini dikaderkan untuk juga menjadi pengguna dan pengedar dari obat terlarang itu. Nah, jadi ini satu contoh konkret yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau perintah-perintah seperti itu, maka seorang anak tidak wajib untuk melakukan, karena Paulus di sini mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ada cerita yang saya sempat ketemu juga di YouTube itu, bahwa ada seorang anak yang dijual oleh mamanya. Karena kesulitan ekonomi, mamanya yang gadis paras cantik itu dijual ke om-om untuk mendapatkan sejumlah uang demi kelangsungan rumah tangga. Nah, ini contoh-contoh ekstrim ya yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa seorang anak yang disuruh bapaknya jual narkoba, seorang anak yang dijual oleh mamanya, disuruh oleh anaknya untuk melacurkan diri, ini tidak patut untuk, ya tidak harus, bahkan harus ditolak, karena itu hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, cuma kasus yang saya temukan ini yang ibu menjual anaknya itu non-Kristen, tetapi yang bapak menyuruh anaknya menjual narkoba ini itu Kristen. Nah, ini yang saya mau supaya kita jangan sampai menuntut anak-anak kita itu untuk melakukan segala sesuatu dengan dalih ayat ini, atau seorang anak berkata, ini demi hormat saya, demi bakti saya kepada orang tua, maka saya melakukan apapun yang diperintahkan. Nah, bukan apapun, tetapi dalam Tuhan. Nah, coba saya buka satu ayat dulu ya, Kolose pasal ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, kata segala hal ini Bapak Ibu, bukan berarti kemudian sesuatu yang unlimited. Ya. Tetapi frasa terakhirnya dikatakan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi segala hal dalam kehendak Tuhan. Segala hal dalam hal sesuai dengan karakter Tuhan. Kalau di luar daripada itu, tidak termasuk. Ya, seperti contoh yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, itu yang saya mau jelaskan pertama kali di sini adalah bahwa seorang anak wajib taat kepada orang tua selama apa yang dianjurkan orang tua itu sesuai dengan perintah Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nah landasannya adalah karena taat kepada Tuhan. Ya, kita kembali kepada Efesus pasal 6. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah sesuatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ya, landasannya adalah saudara sebagaimana taat kepada Tuhan, maka demikian jugalah saudara taat kepada orang tua. Ah, ini jadi kadang-kadang kita beralibi, gitu ya, beralibi. Ya, saya mau taat kepada Tuhan, saya mau melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Karena itu saya berdoa selalu minta petunjuk bimbingan Tuhan. Nah, ini kelihatannya rohani anak-anak seperti ini, ya kan? Tetapi ada banyak hal di dalam Alkitab yang saudara tidak perlu berdoa lagi untuk tanya Tuhan,
apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Seperti taat kepada orang tua. Saudara tidak perlu tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan apakah boleh, apakah diperkenankan Tuhan saya taat kepada orang tua. Tidak perlu berdoa untuk itu lagi, karena sudah jelas sebelum saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah katakan, taatilah orang tuamu sebagaimana engkau taat kepada Tuhan. Nah, lalu mentaati perintah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan itu ya. Jadi itu yang pertama, bahwa seorang anak itu wajib untuk taat kepada orang tua, apapun, kecuali kalau hal-hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, apa yang wajib seorang anak lakukan bagi orang tuanya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang sejajar dengan ini. Ya, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam surat-surat Rasul Paulus, ya, bahwa seorang anak itu kewajibannya adalah menghormati ayah dan ibu. Nah, diterjemahkan dari kata timao, saya mentaati. Ya. Yang dari kata timao ini bisa muncul beberapa variabel terjemahan. Salah satunya memang yang sudah diangkat di dalam versi ini, dalam teks ini, yaitu menghormati. Kata menghormati ini saya dapat definisikan adalah menempatkan orang tua pada posisi yang memang sepatutnya dia ada di sana. Ya. Jadi seorang anak harus menjunjung tinggi kedudukan orang tua. Tidak peduli, ya, tidak peduli keadaan ekonomi, tidak peduli status sosial. Pokoknya seorang anak harus menghormati orang tua, menempatkan orang tua pada posisi yang memang menjadi tempat orang tuanya, kemudian memberikan junjungan, dukungan. Ya, di dalam TikTok yang kita sering nonton saudara itu di Tiongkok itu, ya memang ada kasus-kasus tertentu yang ini, tetapi secara umum orang-orang Tiongkok itu menempatkan orang tua itu selalu pada posisi yang sangat terhormat, bahkan ketika mereka sudah meninggal sekalipun, ya, orang tua mereka ini dihormati, dijunjung, diperlakukan secara terhormat. Ya, jadi ini menjadi kewajiban seorang anak untuk menghormati orang tua dalam arti menempatkan dia pada posisinya dan memfungsikan dia, orang tuanya itu, sebagaimana seharusnya bagi dirinya, yaitu yang memberi wejangan, yang memberi nasihat, yang memberi petunjuk. Ini kadang-kadang di dalam situasi zaman yang begitu berkembang itu, maka orang tua itu sekarang itu sudah tidak dipedulikan lagi oleh banyak anak-anak, karena mereka dianggap ini kamu orang kolot, ya, kamu pendidikan zaman Belanda. Itu seringkali kita mendengarkan istilah-istilah itu. Karena itu maka seorang anak tidak lagi menunjukkan hormatnya secara benar kepada orang tua, karena hanya melihat bahwa orang tuanya itu sudah kolot, tidak berpendidikan, sudah tidak mengikuti dengan situasi zaman ini. Ya. Atau contoh yang lain, kalau kita lihat di budaya Jepang, tetapi saya dengar ini zaman dulu, sekarang sudah tidak terlalu begitu, ya, bahwa orang-orang Jepang itu sesuai dengan kepercayaan mereka, orang-orang tua mereka itu kalau sudah tidak berperan lagi secara maksimal di dalam rumah tangga, maka anak boleh membawa orang tua mereka itu ke dalam hutan, dibiarkan di situ, apakah dia mati perlahan-lahan atau dimangsa oleh binatang buas. Seorang anak diperkenankan untuk membawa orang tuanya itu ke atas bukit yang terjal, lalu kemudian dilemparkan ke dalam jurang
Nah, itu perilaku-perilaku orang Jepang zaman dulu berdasarkan dengan keyakinan. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu harus menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa sebagai anak tidak diharapkan untuk seperti itu. Bahkan sekarang ini ada pro kontra, ya. Anak-anak menitipkan orang tua di panti asuhan. Maka muncul semacam satu slogan-slogan gitu apa gitu ya, pernyataan-pernyataan bahwa seorang ibu dapat mengasuh dan membesarkan 10 anak. Tetapi 10 anak belum tentu dia mampu memelihara seorang ibu. Ya, percaya atau tidak percaya itu realita. Jadi anak-anak karena sukses dengan bisnis, sukses dengan karir atau mengejar karir, maka tidak ada waktu untuk orang tua. Sehingga orang tua itu dilempar atau dibuang ke panti-panti jompo, lalu kemudian di sana mereka hidup dengan pelayanan dari orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan emosi kecuali hubungan kepentingan. Ini hati-hati Bapak Ibu pada masa kini, betapapun sibuknya, betapapun padatnya pekerjaan kita, itu tidak boleh menggeser tanggung jawab kita dalam hormat kepada orang tua. Nah, timao yang kedua itu bisa berarti menghargai. Ya. Harga di sini berbicara tentang nilai. Bahwa seorang anak itu seyogianya meningkatkan martabat, meningkatkan nilai kewibawaan orang tua di mata masyarakat. Nah, saya ambil ini untuk saudara bisa melihat satu tanggung jawab lain bahwa kita tidak cukup untuk menempatkan orang tua kita pada posisinya kemudian kita memperlakukan dia memfungsikan dia sebagaimana yang seharusnya, tetapi sebagai anak di sini kita punya kewajiban untuk meningkatkan nilai, ya, meningkatkan nilai dari orang-orang tua kita. Jangan sebaliknya. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Amsal itu, mempermalukan, ya, menggradasi kehormatan orang tua, sehingga yang tadinya dia dihormati di mata masyarakat, sekarang dia dilecehkan, direndahkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena kelakuan dari anak-anak. Coba kita baca di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Mahkota. Kehormatan, kebanggaan. Jadi di sini dituntut seorang anak dalam rumah tangga itu tidak hanya menunjukkan ketaatan terhadap perintah-perintah, aturan-aturan yang ditetapkan oleh orang tua, tetapi di sini seorang anak itu dituntut untuk berperilaku, bersikap secara Kristiani sebagai anak-anak Tuhan, supaya dia bisa meningkatkan nilai orang-orang tuanya. Ya, apalagi di dunia modern sekarang ini, saudara, orang tua kita dulu itu petani-petani, tetapi karena anaknya sukses di perantauan, sukses di dalam bisnis, akhirnya di tengah-tengah masyarakat di kampungnya itu, orang-orang tuanya itu dihormati, disegani, kemudian dijadikan sebagai tokoh masyarakat, gitu ya. Nah, itu adalah akibat daripada seorang anak yang karena perilaku, karena sikap hidupnya, maka nilai orang tuanya itu
semakin bertambah besar di mata masyarakat. Nah, ini yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya sebagai anak, ya. Tingkatkan nilai, tingkatkan kewibawaan orang tua kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian dikatakan di sini ada janji. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ya, jadi di dalam ayat 1 dan 2 itu ada perintah, tetapi perintah itu diikuti dengan akibat, pahala. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada dua di sini, ya. Akibat dari anak yang taat orang tua, menghormati orang tua dan meningkatkan nilai menghargai orang tua, ya. Itu yang pertama adalah berbahagia. Ya, saya tadi coba cek di dalam bahasa aslinya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi well. Ya, well itu saya buka lagi di dalam kamus bahasa Inggris, ada beberapa variabel, saya ambil 3 untuk saya sampaikan di sini. Bahwa orang-orang, anak-anak yang taat, hormat, dan menghargai orang tuanya itu, dia berhak atas janji-janji Allah. Yang pertama adalah beruntung. Ya, ini tidak ada urutannya, yang mana saja, tetapi dalam urutan penguraian saya itu adalah beruntung. Beruntung kebalikan dari buntung. Jadi apa yang dikerjakan menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan. Itu yang namanya beruntung. Orang dagang, modal sekian, penjualan sekian, sehingga ada keuntungan, kelebihan antara pembelian dengan penjualan. Jadi untung secara bisnis. Dalam karir, ya, dia tidak mandek pada satu level, atau bahkan kemudian tidak di PHK, kena rasionalisasi perusahaan, tetapi terus meningkat, ya, bertambah-tambah posisi kedudukannya. Nah, itu akan menjadi akibat kepada seorang anak yang hormat, menghargai, dan taat orang tua. Nah, yang kedua, sehat. Sehat di sini bukan sehat rohani saja, tetapi sehat di sini sehat jasmani. Jadi kalau ada seorang anak atau katakanlah saudara dan saya masih usia muda, tetapi kemudian sudah dikerogoti dengan berbagai penyakit, ya memang ada banyak faktor, ya, faktor alam, faktor makanan, tetapi ada juga yang karena merupakan hukuman dari Tuhan kepada anak-anak yang sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang. Nah, ini mesti diperiksa sampai di situ. Saudara datang ke dokter periksa, saudara datang ke psikiater periksa, gitu ya. Tetapi secara rohani juga saudara mesti periksa. Hubungan saudara dengan Tuhan itu bagaimana, dan hubungan saudara itu apakah terimplementasi di dalam hubungan dengan orang tua. Nah, itu kalau sakit begitu, ya. Jadi jangan serta-merta mengatakan, oh ini dukun, oh ini orang-orang jahat. Setan itu hanya salah satu penyebab. Ya. Kalau seseorang mengalami sakit penyakit atau katakanlah kemalangan di dalam hidup ini, setan hanyalah salah satu, bukan satu-satunya penyebab. Ini saudara mesti hati-hati. Nah, sebab janji Allah di sini, kalau seorang anak itu hormat, patuh, menghargai orang tua, maka sehat. Nah, tetapi kalau sudah kemudian usia sudah tua, lalu kemudian bermacam-macam penyakit muncul, nah itu memang sudah ketetapan Alkitab, karena Alkitab katakan umur manusia itu 60, ya, kalau kuat sampai 80 tahun, tetapi mahkotanya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Itu sudah merupakan ketetapan Tuhan. Tapi kalau masih umur 30, masih umur 40, kemudian sudah
diperogoti dengan berbagai sakit penyakit, ini saudara mesti mawas diri, ya, mawas diri, periksa ke dalam dirimu. Mungkin hubungan saya dengan orang tua itu tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, kata well itu berarti makmur. Ya, makmur di sini tidak lain adalah memiliki kecukupan secara ekonomi, bahkan boleh dibilang di atas rata-rata, melebihi orang-orang yang lain, makmur. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa janji Allah bagi seorang anak yang mentaati, menghormati, dan menghargai orang tua itu adalah dia dipelihara oleh Tuhan di dalam kesejahteraan, dalam kesehatan, dan juga di dalam karir, sehingga akan semakin hari semakin bertambah-tambah diberkati. Nah, ini saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu supaya menjadi semacam satu stimulus, ya, merangsang untuk menghormati, walaupun sebenarnya ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita hormat orang tua. Nah, saya mau hormat orang tua supaya saya kaya, saya mau hormat orang tua supaya karir saya naik. Itu berarti tidak tulus. Di atasnya itu ayat 1 dan 2 sudah jelas, hormatilah orang tuamu karena seperti itulah sepatutnya di dalam Tuhan. Nah, lalu yang kedua akibat dari seorang anak yang hormat kepada orang tua itu adalah panjang umur. Panjang umur di sini, jangan sudah berkata 100, 120 tahun ya, tetapi di atas 60 tahun atau 60 tahun. Ya, 60 tahun. Kalau sudah sampai di usia 60 tahun itu dan kemudian dari 0 sampai 60 tahun itu berjalan dijalani dalam keadaan yang sejahtera, berarti saudara sedang menikmati janji-janji Allah sebagai akibat dari ketaatan kepada orang tua. Nah, tetapi yang ketipu Bapak Ibu, ya. Orang yang tinggal di rumah gedongan, orang yang tinggal gerakkan jari lalu semuanya siap sedia, itu tidak berarti bahwa orang itu sedang dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Atau mutlak orang itu sedang diberkati oleh Tuhan. Karena di dalam kenyataannya ada banyak orang-orang yang berlimpah secara materi, tetapi tidak menikmati kesejahteraan, kedamaian, ketentraman. Itu sebabnya kata Salomo, ada orang yang dikaruniai dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi tidak diberi karunia untuk menikmati. Ya, jadi saya tidak perlu survei-survei lagi orang-orang kaya. Ya, saya sudah cukup punya dasar dari Alkitab bahwa memang banyak orang yang kaya raya, ya, dilihatnya kaya raya oleh manusia-manusia yang lain, tetapi sesungguhnya dia tidak punya kuasa untuk menikmati kekayaan itu. Ya, ada peperangan di dalam hatinya, ataupun juga bahkan sudah dikatakan oleh banyak orang, dilarang dokter makan ini, dilarang dokter makan itu. Ya, itu buktinya bahwa punya tetapi tidak bisa menikmati. Nah, itu anak, ya. Tanggung jawab anak kepada orang tua. Bagaimana anak membangun relasi harmonis dengan orang tua. Makanya membangun hubungan keluarga. Nah, kalau anak memenuhi ini, berarti anak telah menyelesaikan tugasnya di dalam membina hubungan dengan orang tua. Nah, yang kedua, kewajiban bapak terhadap anaknya. Ya, hanya satu ayat di dalam perikop ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, jadi walaupun sedikit kelihatannya hanya satu ayat dari 9 ayat itu, tetapi ini sesuatu yang sangat mendasar yang seorang bapak harus mengerti, yang seorang bapak harus lakukan di dalam membina, membangun hubungan dengan anak-anak.
Ya. Yang pertama, ya, saya balik dari negatif menjadi positif di sini, mengasihi anak. Karena di dalam kalimat tadi itu jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, di dalam banyak diskusi-diskusi di channel-channel YouTube, ada banyak anak yang lari dari orang tua. Ada banyak anak yang masih usia sangat belia, 13, 14 tahun, tetapi sudah hidup di dunia malam, hidup di dunia gelap. Karena pelampiasan dari amarahnya terhadap orang tuanya. Nah, satu contoh yang baru saya temukan tadi itu, ada seorang anak yang dia sudah remaja, dia sudah dewasa, boleh dibilang sudah di atas 20, baru dia cerita ini. Bahwa ketika dia berusia 13 tahun, itu dia sudah terjerumus di dalam dunia kegelapan dengan dunia malam, ya, dunia hura-hura, clubbing, kemudian bahkan terjerumus lebih jauh dengan penggunaan obat-obat dan juga dengan free sex dan lain sebagainya di usia 13 tahun. Apa sebabnya? Karena dia kecewa dengan bapaknya yang meninggalkan dia dengan mamanya dalam keadaan yang sulit secara ekonomi. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini bahwa ada banyak orang-orang tua, khususnya suami, yang memperlakukan anaknya sebegitu rupa sehingga anak itu tumbuh akar pahit. Dan karena dia tidak punya acuan hidup yang benar, maka kemudian dia menempuh perjalanan hidup yang tidak terarah sebagai pelampiasan dari akar pahit. Nah, tentu di sini kalau saudara mau dalam itu, ya dalamilah psikologi, kemudian datanglah kepada konselor-konselor untuk menanyakan bagaimana teknik untuk menangani hal yang seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Tetapi secara teologi di sini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita menyakiti anak itu tidak hanya dengan kata-kata, dengan ujaran-ujaran, tidak hanya dengan kekerasan-kekerasan di dalam hidup kita terhadap mereka, tetapi juga kadang-kadang dengan sikap perilaku kita itu membuat anak-anak kita mengalami sakit yang teramat dalam di hati mereka. Ya, karena itu maka orang tua di sini wajib untuk mengasihi anak-anaknya. Saya baca pembanding dulu dari Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ya, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar. Harusnya kasih anak itu makin hari makin bertambah sehingga seperti ayat 1, 2 dan 3, 1 dan 2 terutama tadi itu, tetapi karena disakiti oleh orang tuanya, maka dia menjadi tawar hati. Ini saya mau kasih contoh konkret lagi, saudara. Ya, ada ini dari kampung kami, Raja gitu ya, tapi dari kaum yang berbeda dengan saya. Dia kuliah di Makassar. Saat-saat semester atas itu dia sudah makin banyak tugas. Dia datang ke bapaknya, dia bilang, "Pak, tolong belikan saya komputer, entah komputer rumah, entah laptop. Karena saya sangat membutuhkan untuk tugas-tugas di perkuliahan saya." Bapaknya bilang, "Tidak ada duit." Anaknya pulang. Dia terima bahwa bapaknya tidak ada duit. Tetapi ketika tidak lama kemudian neneknya meninggal dan dipestakan, ya, neneknya meninggal dan dipestakan, orang tua dari bapaknya itu bapaknya mengadakan atau menanggung 10 ekor kerbau. Ya, era-era tahun 2000 lah, era-era tahun 2000. Ya, kerbau masih tidak semahal sekarang, tetapi ya tetap pada waktu itu karena nilai uang itu tinggi, jadi barang-barang kelihatannya murah. Jadi neneknya meninggal,
dia pulang ke kampung dari Makassar untuk menghadiri pesta pemakaman neneknya itu, dan bapaknya memotong 10 ekor kerbau. Itu anaknya itu mengalami satu sakit yang luar biasa karena dulu dia minta komputer yang harganya tidak, orang bilang 1/4 kerbau aja nggak sampai gitu, tetapi sekarang di depan mata anaknya dia mendemonstrasikan sebagai seorang yang berada yang menanggung 10 ekor kerbau untuk pesta neneknya itu. Kan banyak anak tuh, jadi saudara-saudaranya potong sekian, nah dia tanggung 10 ekor. Nah, jadi teman saya yang satu kampung, satu desa dengan anak itu cerita sama saya, akhirnya anak itu mengalami satu depresi, akhirnya dia ya karena depresi ya menjurus ke gila, tidak lagi melanjutkan kuliahnya. Nah, jadi ini saudara ya, hati-hati, jangan sampai karena prestise kemudian kita mengabaikan kewajiban kita kepada anak. Saya tidak anti budaya Toraja, saya orang Toraja dan saya kadang berpartisipasi di dalam hal itu, tetapi yang saya lihat yang menjadi bahan koreksi yang harus dikoreksi ini adalah prestisius. Makin besar pestanya, makin meningkat harga dirinya. Nah, ini saudara dan saya mesti sadar itu, ya, mesti sadar itu supaya jangan karena sikap. Mungkin kata-kata Bapak Ibu kepada anak-anak itu manis, tidak pernah menyakiti secara fisik, tetapi sikap perilaku itu membuat hati anak-anak kita menjadi hancur-hancuran. Dan ini tidak disadari oleh banyak orang. Ya, itu yang pertama. Kasihi anakmu, kebalikan dari jangan membuat tawar hati. Ya, jangan membuat tawar hati. Jangan menyakiti hati, tetapi kasih. Nah, yang kedua, yang menjadi tanggung jawab bapak dalam hal ini orang tua terhadap anaknya adalah mendidik anak dalam ajaran Tuhan. Ya, kita kembali ke Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi kontrasnya didiklah dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kata didiklah. Ya, saya bersyukur saya punya sedikit latar belakang pendidikan guru, ya, PGAK, pendidikan guru agama Kristen. Lalu di S3 juga ada kajian tentang pendidikan, ya. Nah, dibedakan antara mendidik dan mengajar. Ya. Seorang guru diharapkan tidak hanya cukup menjadi pengajar, tetapi juga seorang pendidik. Nah, jadi ada perbedaan antara mengajar dengan mendidik. Seorang bapak tidak cukup mengajari anaknya keterampilan ini, keterampilan itu, tetapi seorang bapak juga adalah seorang pendidik. Nah, apa mengajar itu? Mengajar itu sebatas transfer of knowledge. Ya. Jadi kalau saya mengajari anak tentang bermain musik, ya katakanlah lagu A, saya ajari, dan ketika saya lepas dia sudah bisa mainkan lagu itu, berarti dia sudah menangkap apa yang saya beri, ilmu yang saya beri, dia sudah tangkap. Seorang bapak mengajari anaknya bagaimana beternak ayam, prosesnya, cara-caranya diberikan. Nah, ketika anak itu sudah bisa mengembangkan ternak ayam secara mandiri tanpa harus lagi dibimbing oleh bapaknya, berarti bapaknya
sudah berhasil untuk mengajari anak itu. Seorang guru juga di sekolah begitu. Dia menerangkan satu rumus, lalu kemudian anak itu mengerti rumus itu dan mengaplikasikannya di dalam berbagai aspek, berarti guru sudah berhasil sebagai pengajar. Tetapi pendidik itu tidak sekedar memberikan ilmu 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi ini lebih kepada karakter, sikap hidup. Sehingga dikatakan anak itu bertumbuh dewasa, dalam kedewasaannya itu dia sudah bisa membedakan antara yang benar, yang salah, bisa membedakan antara yang baik dari yang jahat, lalu kemudian secara mandiri, secara sadar, memilih mana yang baik, mana yang benar, lalu menolak yang salah dan yang buruk. Nah, itu namanya dewasa. Lalu itu hasil dari pendidikan. Ada banyak orang pintar yang tidak dewasa karena tidak terdidik, sehingga kepandaiannya dipakai untuk merusak baik rumah tangga, merusak masyarakat, atau merusak satu bangsa. Ini saudara mesti sadar itu. Nah, orang tua itu sebagai pendidik. Berarti di sini tidak cukup dengan penjelasan-penjelasan, tetapi di sini dituntut adanya figur, contoh, teladan. Bukan hanya didengar, tetapi bisa dilihat. Nah, jadi ini berat Bapak Ibu ya. Saya sebagai pendeta, sebagai guru, sadar betul ini tidak segampang mengkhotbahkan, tidak segampang mengajarkannya. Tetapi ini satu pergumulan yang terus-menerus saya harus gumuli, karena saya harus berjuang untuk menjadikan diri saya sebagai figur, model terhadap anak-anak saya, baik secara biologi maupun juga secara rohani. Sebagai gembala, sebagai dosen, itu punya kewajiban moral untuk memberi contoh teladan kepada jemaat dan kepada murid-murid saya. Nah, jadi saudara, sebagai bapak di dalam rumah tangga, saudara punya kewajiban untuk mendidik. Nah, ini kita baca ya, Ulangan pasal 6 ayat 4-6. Di sini ada pengajaran dan keteladanan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya, ya, meregenerasi pengajaran itu kepada anak-anakmu, berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, itu mengajar secara verbal. Di mana saja ada kesempatan, lakukan tugas itu. Nah, haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Itu orang Yahudi itu ada sebuah kantong kecil kulit, ya, ada talinya, lalu dompet kecil yang itu, lalu di dalamnya ada gulungan kertas yang isinya adalah tulisan dari ayat-ayat Alkitab. Itu diikatkan di tangan atau juga diikatkan di dahi di sini. Nah, itu menjadi satu pola dari orang-orang tua Yahudi untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya. Ditulis juga di ambang-ambang pintu. Nah, berarti di sini orang tua tidak cukup untuk mengajari, tetapi orang tua harus juga mampu untuk memperlihatkan dengan adanya tanda di dahi
adanya tanda di tangan itu. Supaya anak melihat bahwa orang tuaku ini juga adalah orang tua yang melakukan firman Tuhan itu dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan di dalam hidup. Nah, itu di dalam Ulangan. Nah, kemudian di dalam 1 Tesalonika 2, 1 Tesalonika 2 ayat 11. Ya, mohon doa Bapak Ibu ya, karena di atas rumah saya ini petir lagi sambar menyambar. Ya, semoga lampunya tidak mati ya, itu. Karena petirnya lagi sambar menyambar. Ya. 1 Tesalonika 2, 11, 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak. Paulus sebagai hamba Tuhan memperlakukan jemaat di Tesalonika itu seperti seorang bapak memperlakukan anak-anaknya. Kami telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi ada semacam personal approach, personal touching, ya. Seorang bapak itu memperlakukan anaknya itu tidak secara general, tetapi seorang bapak memperlakukan anaknya itu secara spesifik. Karena setiap anak punya karakteristik yang berbeda-beda, yang unik dari satu dengan yang lain. Dan Paulus mengatakan itu, kami menasihati kamu dan kami menguatkan kamu seorang demi seorang. Nah, ini pola pendekatannya. Nah, lalu apa konten dari pendekatan Paulus kepada jemaat itu adalah, dan kami meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Nah ya, kami telah bersikap seperti seorang bapa. Artinya, bagi Paulus, bapa itu sudah melekat. Ya, ada satu tanggung jawab, ada pekerjaan yang tidak bisa lagi dilepaskan, yaitu menasehati anak-anak, menguatkan, menyemangati anak-anak supaya dia bisa memiliki daya fighter, ya, tangguh untuk menghadapi segala tantangan. Jadi tidak hanya memberikan tantangan-tantangan, tetapi juga kemudian memberikan motivasi-motivasi agar dia siap mental. Nah, tetapi yang berikut yang spesifik sebagai orang-orang Kristen sini adalah, saudara sebagai orang tua di dalam keluarga punya kewajiban untuk membawa semua anak-anak saudara itu di dalam hidup takut akan Tuhan. Ya, sekali lagi saudara, ini tidak gampang. Pengalaman hidup saya membuktikan itu tidak gampang. Anak-anak saya dibawa melalui satu perjalanan hidup yang berliku-liku. Ya, tetapi saya tidak putus asa, tidak putus harap. Saya tetap bersikap sebagai seorang bapak. Ya, puji Tuhan, mereka sekarang terlibat di dalam pelayanan walaupun kadang-kadang terkendala karena tugas pekerjaan. Ya, ada masuk malam, ada masuk pagi dan lain sebagainya. Tetapi mereka sudah punya kesadaran untuk membantu orang tua di dalam pelayanan. Dan saya katakan kepada mereka, jangan lakukan ini karena Bapak pendeta, tetapi lakukan ini karena kalian juga adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Nah, jadi ini tanggung jawab seorang Bapak di dalam rumah tangga, ya, mengasihi anak secara tulus dan kemudian mendidik anak-anak mereka itu di dalam takut akan Tuhan. Iya. Yang ketiga, di dalam rumah tangga itu ada hamba. Kalau kita sekarang itu asisten-asisten rumah tangga. Atau kalau kita perluas lagi, karyawan-karyawan. Ya, terserah saja nanti di mana saudara berada dalam konteks apa, ya. Kewajiban hamba kepada tuannya, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 dari Efesus pasal 6. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar,
dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, itu teksnya lengkap begitu. Saya ringkaskan demikian. Bahwa seorang hamba, nah, dulu budak, sekarang asisten rumah tangga, lebih luas lagi karyawan. Nah, jadi saudara sebagai karyawan ini, ya, supaya lebih terhormat. Kalau bilang budak kan itu zaman dulu sekali. Sekarang sebagai karyawan. Bagaimana saudara memfungsikan diri, memberdayakan diri sebagai seorang karyawan? Langsung kepada relevansinya begitu ya. Dikatakan di sini, taatlah kepada Tuhanmu seperti taat kepada Kristus. Berarti seorang karyawan Kristen, seorang asisten rumah tangga Kristen, seorang budak yang sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dedikasinya kepada tuannya, dedikasinya kepada pimpinannya, itu bukan lagi sebatas karyawan dan pemilik perusahaan atau tuan dan hamba, tetapi sekarang sudah lebih kepada tanggung jawab kepada Tuhan. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan itu diimplementasikan di dalam ketaatan kepada atasan. Di kantor, di gereja, dalam rumah. Taat. Nah, taat dengan takut dan gentar. Ya, ingat ada konsekuensi-konsekuensi, itu ada. Kemudian melayani itu dengan tulus. Tulus. Di Indonesia dikenal satu hari namanya May Day. Tanggal 1 bulan Mei itu disebut sebagai Hari Raya Buruh Nasional. Itu selalu dipergunakan oleh kaum buruh. Atau ada yang namanya asosiasi buruh. Dipergunakan untuk turun ke jalan. Lalu kemudian mereka menuntut hak-hak. Bahkan kemudian disusupi dengan kepentingan politik. Nah, jadi karyawan-karyawan itu bekerja, itu menuntut hak, mendahulukan hak, tetapi mengabaikan tanggung jawab. Nah, sebagai karyawan-karyawan Kristen, hamba-hamba Kristen, itu dikedepankan itu adalah tanggung jawab dan ditunaikan tanggung jawab itu dengan tulus. Mengemban tanggung jawab itu dengan tulus, bukan karena kepentingan. Ya. Ini prinsip teologi Bapak Ibu ya. Secara hukum positif undang-undang ya itu perspektif yang berbeda, tetapi sekarang itu adalah perspektif teologis Alkitab dan mengedepankan tanggung jawab lebih daripada hak. Melaksanakan tugas bukan untuk tujuan-tujuan tertentu, tetapi karena itu satu bentuk pelayanan. Ya, taatlah kepada Tuhanmu seperti taat kepada Kristus. Kolose 3 ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Tuh lihat. Jadi sepertinya berlaku pura-pura. Di depannya dia berkata manis, di depannya dia bersikap manis. Tetapi tidak tulus.
Saya sering mengikuti ada satu video Vietnam karena saya suka berkeliling desa ke desa di YouTube itu, dan saya temukan di situ ada seorang masih muda tetapi kemudian dia buka perusahaan di desa itu dan kemudian dia merekrut seorang sekretaris. Sekretaris ini di depan bosnya dia manis, tetapi ketika bosnya tidak ada, dia menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain, lalu kemudian apa yang diinginkan oleh orang yang dia menjalin hubungan kerjasama di luar bosnya itu, dia lakukan dengan mencuri data-data dari laptop bosnya yang merekrutnya sebagai sekretaris. Jadi saya melihat di sini adanya kemunafikan atau memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri. Itu film di Vietnam. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak boleh memanipulasi tanggung jawab, tidak boleh memanfaatkan tanggung jawab itu untuk kepentingan diri sendiri, tetapi menunaikan tanggung jawab itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah tugas tanggung jawab karyawan Kristen di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam hal ini adalah kepala keluarga sebagai majikan dalam rumah. Tetapi diperlebar bagaimana saudara menunjukkan juga tanggung jawab ini kepada pimpinan saudara, kepada bos saudara di perusahaan di mana saudara bekerja. Lakukan segala sesuatu itu dengan tulus. Karena dilakukan dengan tulus berarti dikerjakan untuk mencapai hasil yang terbaik. Kemudian segenap hati. Nah ini, ayat yang ke-6. Lakukanlah segala sesuatu itu dengan segenap hati. Nah di dalam Kolose pasal 3:23, ini kan ini paralel ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, secara struktural, ini contoh konkretnya saja ya, di Sema Adonai ini ada strukturnya. Saya ditempatkan untuk membawa pengajaran ini. Nah, saya tidak lepas dari tanggung jawab struktural, tetapi di dalam mengemban tanggung jawab struktural itu, saya menempatkan tanggung jawab saya kepada Tuhan itu sebagai standar. Karena itu ketika saya melakukan pengajaran ini, ya Bapak Ibu, ini contoh konkret, ketika saya melakukan pengajaran ini, bukan sekedar untuk memuaskan struktural di Sema Adonai, tetapi saya lakukan ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan karena saya tahu bahwa saya akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya tidak perlu banyak variasi-variasi yang sepertinya mau mendemonstrasikan wawasan pengetahuan atau untuk menyenangkan manajemen gitu ya, tetapi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat yang Alkitab yang dengan itu membuktikan bahwa ini adalah firman Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu bahwa di dalam kita mengerjakan segala sesuatu itu kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena apa yang kita lakukan di dalam perusahaan, apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga itu kita juga melakukannya untuk Tuhan. Nah, dengan demikian, seorang karyawan, seorang hamba asisten rumah tangga atau seorang budak zaman dulu dalam rumah tangga itu sebenarnya mereka juga adalah melayani Tuhan. Ya, melayani tuannya sebagai pelayanan kepada Tuhan. Tadi di awal saya sudah katakan, pelayanan kepada Tuhan itu harusnya nyata di dalam pelayanan terhadap rumah tangga. Pelayanan kepada jemaat harus juga nyata di dalam pelayanan terhadap rumah tangga. Nah, sama seperti ini. Seorang budak, seorang asisten rumah tangga, seorang karyawan, dia adalah hamba-hamba Tuhan dan fungsi sebagai hamba Tuhan itu dinyatakan di dalam melakukan pelayanan terbaik kepada atasannya.
Nah, lalu seorang budak, seorang hamba, seorang asisten rumah tangga atau seorang karyawan itu harus memiliki rasa takut kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Efesus 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia menerima balasannya dari Tuhan. Jadi ada balasan dari Tuhan. Untuk yang baik mendapatkan balasan yang baik, untuk yang buruk mendapatkan balasan yang buruk. Dan karena itu seorang hamba, seorang asisten rumah tangga, seorang karyawan di dalam melaksanakan semua tugas-tugas itu harus berlandas kepada rasa takut kepada Tuhan. Ya, takut kepada Tuhan, sudah tahu itu, sudah berkali-kali saya sampaikan di dalam khotbah renungan, ya, bahwa menjauhi segala kejahatan. Jangan manfaatkan kepercayaan atasan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi manfaatkan kepercayaan atasan sebagai kesempatan untuk membaktikan diri kepada Tuhan. Ya, di awal-awal pemerintahan dari Prabowo Gibran ini kita mendapatkan semacam harapan-harapan. Ya. Tetapi memperlihatkan juga kepada kita satu realita bahwa korupsi di negara ini itu makin masif. Orang dulu korupsi sekian ratus juta, sekian miliar, tetapi sekarang sudah sekian ratus triliun. Betapa masifnya korupsi di negara ini. Nah, siapa orang itu? Orang itu adalah orang yang tidak takut Tuhan. Nah, kalau engkau karyawan Kristen dipercayakan untuk menjadi, katakanlah di sini, kepala keuangan, ya, financial manager, jangan sampai saudara memanipulasi angka-angka. Karena itu tidak akan pernah bebas dari pantauan Tuhan dan juga konsekuensi dari Tuhan. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kolose pasal 3 lagi, ini karena ini paralel ya, saya bolak-balik di sini. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang muka. Ya, tidak memandang muka sama juga dalam kita bagian lain tidak memandang bulu. Artinya tidak membeda-bedakan. Statusmu apa, kuantitas aktivitasmu, pelayananmu apa, itu bukan berarti kemudian menjadi satu alasan untuk saudara dimaafkan ketika berbuat salah. Tetapi perbuatan baikmu mendapat ganjaran, perbuatan jahatmu mendapat ganjaran. Karena itu, maka lakukan segala sesuatu dengan takut kepada Tuhan. Ya, poin terakhir dari Efesus pasal 6 itu adalah tuan terhadap hamba. Jadi kepala keluarga dalam hal ini, bagaimana dia membina hubungan dengan asisten-asisten rumah tangga. Nah, ini di ayat yang ke-9. Perbuatlah demikian juga. Atau saya bacakan dulu ya. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan ia tidak memandang muka. Tidak memandang tuan, tidak memandang budak. Karena dia Tuhan, maka dia harus diperlakukan secara istimewa. Karena dia budak, maka boleh diperlakukan sewenang-wenang. Tidak begitu. Atau karena dia budak, maka dia harus dibela
tanpa memperhitungkan kesalahannya, karena dia Tuhan, maka dia boleh dikritik, diprotes, dan boleh diperlakukan sesukanya. Tidak juga begitu. Jadi Tuhan itu memperlakukan semua orang secara adil dan benar. Maka kepada Tuhan-Tuhan di sini dikatakan, berbuat jugalah demikian. Ya, itu di ayat 5 sampai ayat yang ke-8 di situ. Ya, ada taat, artinya kewajibanmu kepada majikan, kepada hamba-hambamu itu ya penuhi, itu taat. Kemudian perlakukan mereka dengan penuh cinta sebagaimana saudara mengasihi Tuhan. Lalu berikan hak-hak mereka secara tulus dan perlakukan mereka dengan hati nurani, karena itu adalah ketetapan Tuhan. Nah, kita baca di dalam Alkitab bagaimana tuan-tuan yang tidak diperkenankan Tuhan itu, ya. Yesaya pasal 58 ayat yang ketiga. Ini komplain dari banyak majikan-majikan Kristen yang melaksanakan ibadah baik puasa dan lain sebagainya itu secara kontinu, rutin, dan ya mungkin intensitasnya tinggi gitu ya. Tetapi dengan gini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Nah, ini jawaban Tuhan adalah, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Mendesak-desak semua buruhmu. Saya coba baca terjemahan lainnya. Sesungguhnya pada waktu kamu berpuasa, kamu tetap melakukan kesenanganmu dan memuaskan nafsumu. Kamu terus mencari keuntungan dan menista para pegawaimu, bukan menyesali dosa-dosamu. Tuh. Jadi itu dari versi terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, saya baca begitu. Jadi di sini diperjelas bahwa banyak karyawan-karyawan, bos-bos itu, majikan-majikan itu di gereja dia begitu rohani gitu ya. Tetapi di luar gereja, mereka itu memperdayakan karyawan-karyawan, pegawai-pegawai untuk keuntungan pribadi. Menindas karyawan untuk kepentingan pribadi. Jadi profit oriented. Tidak peduli kemanusiaan, tidak peduli karyawan. Pokoknya kamu harus bekerja seperti mesin. Apa yang saya inginkan harus dikerjakan. Tidak ada batas-batas bagi kemanusiaan. Nah, ini penting Bapak Ibu sebagai sebagai majikan-majikan baik di dalam rumah maupun di perusahaan, itu mesti diingat ini, bahwa sebagai seorang tuan itu ada batasan-batasan yang mutlak harus dipenuhi di dalam rangka menjalankan tugas sebagai tuan dan sekaligus sebagai hamba yang takut. Ada satu ayat Filipi pasal 1 ayat 15. Filemon, bukan Filipi, Filemon. Filemon ayat 15-16. Ya. Ini Filemon dan Onesimus. Onesimus itu adalah budak yang karena melakukan satu kesalahan di rumah Filemon, dia kabur. Tetapi kemudian dia bertemu dengan Paulus dan Paulus menginjili, kemudian dia terima Yesus. Sesudah dia terima Yesus, si Onesimus ini disuruh balik kembali kepada majikannya yaitu Filemon, dan ada pesan yang disampaikan Paulus kepada Filemon sebagai majikan terhadap Onesimus, ya. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya
bukan lagi sebagai hamba, doulos atau budak, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, jadi Paulus menasihati kepada Filemon, bahkan memerintahkan kepada Filemon untuk memperlakukan budaknya ini bukan lagi sebagai budak yang dieksploitasi, ya, tetapi diperlakukan sebagai saudara yang juga harus diberikan manfaat-manfaat dari apa yang dikerjakannya. Ya. Lalu takut akan Tuhan. Ya, seorang majikan, seorang pimpinan di dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya kepada hamba-hamba juga harus berlandas kepada rasa takut kepada Tuhan. Dalam arti memperlakukan hamba, budak-budak atau karyawan itu seperti Tuhan memperlakukan dirinya. Nah, jadi tidak ada lagi semena-mena, tidak ada lagi memperdayakan tanpa batas, tetapi yang ada adalah memberdayakan, mengembangkan sumber daya manusia di dalam diri karyawan-karyawan itu sehingga dia makin meningkat dan akhirnya dia menjadi saudara. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kalau ini dipegang erat oleh setiap kepala keluarga dalam membangun hubungan dengan asisten-asisten rumah tangga, dipegang oleh pimpinan-pimpinan perusahaan, kepala-kepala kantor, di dalam membina hubungan dengan karyawan-karyawan, maka kita akan melihat bagaimana hubungan itu akan berlangsung dalam suasana yang harmonis penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan dengan demikian akan memaksimalkan perusahaan itu. Ya, saya tidak masuk di dalam hal-hal teknis bagaimana keuntungan perusahaan kalau ada hubungan yang harmonis. Tetapi di dalam beberapa kali saya memimpin organisasi, kalau hubungan di antara saya dengan teman-teman setim itu terjalin secara harmonis, maka semua akan bergairah melaksanakan tugasnya itu dengan penuh takut akan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, demikianlah penguraian atau eksposisi dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, bagaimana hubungan tuan dengan hamba, bagaimana hubungan hamba dengan tuan. Semua ada aturannya dan masing-masing diminta untuk melakukannya di dalam kerangka takut akan Tuhan. Atau melakukan semua tugas itu sebagai satu bentuk pengabdian diri kepada Tuhan. Nah, demikianlah Bapak Ibu pemaparan saya pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-14 ya Bapak Ibu dengan tema analisis perintah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Dan akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 16 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema sanguinis populer yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri.
Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas lanjutan di Sema Adonai. Dan seperti biasa, kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-23 ya Bapak Ibu, dengan tema a sentence without a verb continue adverbial predicate, yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Dan selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami C Firman, tolong subscribe channel YouTube kami sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, dikasih kesempatan mungkin satu orang, tapi silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Karena tadi ada trouble juga di rumah Pak pembicara kita, mungkin tidak terlalu banyak yang berpartisipasi. Mari Bapak Ibu saya ditunggu, dan untuk saya sendiri mungkin tidak perlu saya tanya, teman saya bagaimana cara melakukan dan menerapkan. Itu aja saya rasa ini sangat luar biasa, cara mengeksposisi ayat dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9 itu. Sudah jelas, bagi saya sudah jelas bagaimana saya menerapkan di dalam rumah tangga, misalnya sebagai saya pemimpin atau bawahan, ini sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu, kalau kurang jelas, bisa ditonton ulang di channel YouTube Cahaya Firman. Mari, mungkin tidak ada, saya serahkan kepada Ibu Henny, ada tambahan? Ya, buat saya dari pengajaran pertama saya ngikutin, saya terus terang terkesima ya cara Pak Daniel menjabarkan eksposisi ini. Dan seperti yang saya komen di grup bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kalau kita tahu melakukan ini, betapa harmonisnya itu rumah tangga. Dan tadi Pak Daniel juga menekankan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, integritas itu penting. Kalau kita dipercayakan, itu termasuk pembicaraan Pak Daniel kepada saya. Jadi jaga kepercayaan itu. Itu pesan orang tua saya waktu belum meninggal. Katanya kalau kamu mau sukses di kemudian hari, jujur itu paling penting. Karena kalau kamu nggak jujur, nilai kamu tuh udah nggak ada harganya katanya. Ternyata related banget sama Alkitab ya tadi yang Bapak sampaikan itu. Jadi poin-poinnya buat saya itu tadi bagus banget Pak. Cuman sayang sekali ya, minggu depan udah terakhir ya eksposisi kitab Efesus gitu. Ya itu aja sih Pak Sam yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk Pak Daniel. Baik, terima kasih Ibu Hendy atas partisipasinya. Jadi dari saya sekali lagi,
Bapak Ibu yang menonton, yang bergabung dengan channel YouTube Cahaya Firman atau Sumsema Adonai, tidak semua hamba Tuhan bisa mengeksposisikan seperti ini. Karena saya juga belajar di satu sekolah SSOBC yang dipimpin oleh Pak Daniel Palungan. Tidak semua hamba Tuhan yang bisa mengeksposisikan pengajaran seperti ini. Mungkin saya serahkan kepada Pak Daniel. Masih ada yang bertanya, masih ada kesempatan Pak Daniel. Ibu Cornelia satu Ibu aja. Cornelia ya, kita Anda satu kasih. pertanyaan Silakan. Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Cornelia. Oke, baik Bapak Daniel, terima kasih banyak ya. Penjabarannya sangat luar biasa ini. Bagaimana kita hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan ya. Hanya kadangkala saya begini Bapak. Jadi berbicara soal ketaatan ini tentunya harus betul-betul muncul dari niat hati yang paling dalam. Karena ketika kita sungguh-sungguh memiliki niat yang paling dalam, artinya tidak hanya sekedar atau sebatas berbicara, saya rasa ini sangat luar biasa. Tapi seringkali tantangan kita sebagai manusia itu terhambat dalam sikap yang nyata. Tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh dari pengetahuan firman Tuhan. Kadang-kala menyimpang dari setiap apa yang disampaikan dalam firman Tuhan dengan perilaku kita setiap hari. Dan saya rasa tidak sedikit orang, atau bahkan saya sendiri pun sering terjerumus dengan hal seperti ini. Kalaupun misalnya memiliki satu niat yang sungguh untuk melakukan, tiba-tiba ada saja godaan-godaan masuk yang membuat cukup sulit untuk mencapai ketaatan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena kita tidak lihat Tuhan secara langsung, tetapi ketaatan yang harus kita praktekkan itu adalah bagaimana cara kita menyikapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tantangan berat yang sulit dicapai dengan begitu saja. Lalu pertanyaan Bapak Daniel, kira-kira Bapak mungkin punya tips-tips khusus bagaimana supaya kita itu betul-betul mampu untuk menolak semua rasa yang bisa menggoda kita dan yang membuat kita terjatuh dalam hal-hal seperti itu, yang sehingga kita itu betul-betul memenuhi apa yang menjadi fondasi dasar kita untuk sungguh-sungguh kita taat dan setia kepada Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kita bagi sesama. Itu saja Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cornelia untuk sharing dan pertanyaannya. Memang Bapak Ibu, dalam berkomitmen untuk melaksanakan apa yang Alkitab ajarkan itu ada harga yang harus dibayar. Atau sebelum saya ke situ, bahwa seperti yang Ibu Cornelia katakan tadi itu ada gap antara pemahaman, komitmen dengan kenyataan hidup. Itu memang itu di mana-mana itu. Jangankan di level jemaat, di level hamba Tuhan juga itu ada gap antara pengajaran dan kelakuan. Nah, jadi ini harus kita hilangkan gap ini supaya pengajaran dan kelakuan itu sejalan, seirama, senada. Nah, kemudian kalau Ibu meminta tips sama saya, ya saya ini bukan orang yang suka karang-karang tips, tetapi saya menyampaikan pengalaman. Ada jemaat, teman sepelayan, tetapi kami bersekutu bersama-sama. Dia orang Kristen, dia bekerja di tambang timah. Lalu dari segi senioritas, dari segi golongan, dari segi keahlian, skill, itu bidang yang akan ditinggalkan oleh atasannya itu, ini orang yang paling mumpuni untuk jabatan itu. Tetapi kemudian bosnya yang akan pensiun ini mengatakan kepada teman saya ini, namanya Amin Iskandar, Pak Amin, kamu orang yang saya harapkan untuk duduk di jabatan ini. Tetapi singkat ceritanya ya,
kamu harus rubah KTP. Tahu ya, di Indonesia kalau rubah KTP itu maksudnya apa? Nah, lalu teman saya berkata begini, Pak, saya mau resign dari perusahaan ini. Kenapa? Karena dia tidak mau mempertaruhkan imannya kepada Tuhan demi jabatan. Nah, ini harga yang saya bilang, ya, harga. Nah, saya pun di dalam berbagai organisasi pelayanan kependetaan itu, saya seringkali harus mundur. Karena saya melihat di sana ada semacam penyimpangan. Mulanya kita bersama-sama, tetapi kemudian di dalam perjalanannya ada teman-teman tertentu yang mau memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri. Supaya saya tidak terlibat di dalam konflik, saya tidak terlibat di dalam kompromi-kompromi, maka saya ambil langkah mundur. Nah, lalu orang berkata, Pak, kok sedrastis itu? Apa Bapak tidak berpikir tentang masa depan? Ya, ini memang resiko. Bahwa masa depan itu dipertaruhkan. Tetapi demi, seperti Bu Hedi tadi katakan, reputasi, demi harga diri, itu perlu untuk mengambil satu keputusan-keputusan yang walaupun kadang-kadang keputusan itu tidak terlalu populer. Ya, jadi saya kira itu tips, kalau katakanlah tips, atau tetapi itu pengalaman nyata yang saya sampaikan kepada Ibu Cornelia, bahwa Ibu harus berani untuk mengambil tindakan walaupun harganya mahal. Ya. Nah, dasarnya Ibu harus percaya bahwa kalau Ibu sudah komitmen di dalam kebenaran tadi, ya, ayat yang kita baca tadi itu, bahwa Tuhan yang disembah oleh majikan, Tuhan yang disembah oleh budak itu, kalau Tuhan ini melaksanakan tugasnya dengan baik, majikan melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka upah. Nah, jadi Ibu jangan khawatir tentang hari depan, jangan khawatir soal makan minum, tetapi khawatirlah di dalam mengambil satu sikap. Karena itu ambil sikap yang tepat. Nah, saya kira itu dari saya, Bapak, dari Ibu Cornelia, ya. Tuhan Yesus memberkati. Karena waktu kita sudah habis, ya Pak Frans, Pak Sam, kita Boleh tambah sedikit lagi, Bapak? Terima kasih Bu Cornelia, masih ada waktu nanti, masih ada pelajaran pada jam 9 ya. Maaf ya Bu Cornelia ya. Oke, baik Bapak, sip. Terima kasih Pak Daniel dari semua yang kita bahas pada malam hari ini dengan tema membangun hubungan rumah tangga. Mungkin ada closing statement dan sekalian ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak, terima kasih. Ya. Jadi rumah tangga adalah inti masyarakat. Rumah tangga adalah tiang gereja. Itu sebabnya maka mari Bapak Ibu kita jadikan rumah tangga kita ini sebagai sesuatu prioritas di dalam segala bentuk pelayanan, di dalam berkarir, di dalam berbisnis. Karena tidak ada gunanya kita mendapatkan apa dari pelayanan, dari bisnis, dari karir, kalau kemudian rumah tangga kita menjadi hancur. Maka itu sebabnya maka mari kita minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, supaya kita dapat membangun rumah tangga kita ini di dalam kehendak Tuhan, sehingga rumah tangga kita juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan juga untuk tanggapannya yang sangat positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri pelajaran kita pada malam ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga dari firman Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami mampu seperti apa yang digumuli oleh Ibu Cornelia. Kiranya kami bersedia untuk membayar harga agar kami tidak terjebak di dalam perangkap iblis, tetapi supaya kami mengambil satu tindakan yang baik dengan tetap mempertahankan komitmen kami atau integritas hidup kami di hadapan Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara ya Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu, supaya di mana saja mereka berada, mereka dapat memprioritaskan pelayanan kepada rumah tangga sebagai yang utama dari semua pelayanan. Di dalam nama Yesus kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus
kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri kelas pembelajaran eksposisi Efesus pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak Daniel, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming dan di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang berpartisipasi. Sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi di Efesus 6 ayat 10 sampai 24. Seri yang ke-13 yang terakhir Bapak Ibu ya. Jangan lupa hari Jumat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.